Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Salam dan bahagia. Halo Bapak Ibu CGP hebat, saya Niputu Melda Andini, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jembrana, akan membagikan hasil diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif yang sudah diselenggarakan di SMP Negeri 5 Negara. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Selamat siang. Ada yang semangat ya? Selamat siang. Iya. Sudah pada makan? Belum. Padahal baru sudah lewat jam makan siang ya. Nah, nanti setelah ini aja makan siang ya. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini untuk menerima diseminasi dari saya, Ibu Melda Andini, sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jembrana. Nah, sekarang sebelum saya mulai, mungkin saya akan berikan speaking dulu Bapak Ibu ya, biar lebih bersemangat sedikit. Nah, silakan Bapak Ibu ikuti saja speakingnya itu seperti ini. Tepuk susu namanya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar tepuk susu sebelumnya? Belum. Silakan masuk Ibu. Tepuk susu. Jadi tepuk susunya itu seperti ini. Tepuk susu. S U S U susu gitu ya. Harusnya digetarin tapi biar nggak kalah gimana gitu. Jadi kita ganti pakai susu gitu aja. Biar mendengarkan otak sedikit ya. Nah, kita mulai untuk S U S U. Oke Bapak Ibu? Ya. Siap semuanya. Tepuk susu. S U S U susu. Mendefinisikan mengenai budaya positif. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah mendapat diseminasi budaya positif dari CGP sebelumnya. Hanya saja sekarang saya ingin menekankan kembali sejauh mana sih kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah kita. Ya. Nah, sebelum kita lanjut, konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Jadi ada 8 konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau sebelumnya kita mengajar itu kan biasanya menuntut ya muridnya harus bisa A, harus bisa matematika, perkalian ini harus bisa gitu misalnya, harus dituntut muridnya. Tujuannya biar nilainya harus di atas KKM. Tapi sebenarnya tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita itu tidak boleh menuntut sekarang. Kita itu harus menuntut bagaimana sih anak-anak itu bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi kita sekarang fungsinya sebagai guru itu menuntut anak-anak, bukan menuntut ya. Karena
perkembangan anak-anak itu berbeda-beda. Nah, sekarang coba Bapak Ibu lihat kegiatan. Kebaca nggak Bapak Ibu? Saya. Nah, ini ada kegiatan pemantik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas teman Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, menggoda, bahkan menawari Anda dengan uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba lakukan kegiatan tersebut. Mengerti maksudnya Bapak Ibu? Sekarang coba Bapak Ibu berpasangan dulu, cari pasangannya. Nah, ayat 1 mengepalkan tangan, yang satu mencoba membuka kepalan tangan tersebut. Yang satu mencoba membuka, terserah mau dipaksakan, ada yang usahakan. Tapi yang mengepalkan tangan usahakan jangan dikasih, pokoknya harus, ini kan berharga di ceritanya, jangan sampai terbuka kalau bisa. Ya coba lakukan 1, 2, 3. Pertanyaannya adalah, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, dengan godaan, atau dengan paksaan? Setelah Bapak Ibu dari mengepalkan tangan nih, yang mengepalkan tangan, kira-kira kalian membukanya itu dengan apa? Dengan bujukan, godaan, atau paksaan? Karena berbeda-beda. Apakah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Nah, sekarang lihat, meluruskan tentang teori kontrol. Jadi sebelumnya kita itu melihat ada 4 ilusi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang teori kontrol itu adalah guru yang harus mengontrol murid. Pokoknya apa-apa murid, keberhasilan murid itu ditentukan oleh guru. Terus ada yang kedua, penguatan positif efektif dan bermanfaat. Pokoknya kalau muridnya ditekan, pasti semua akan bermanfaat kegiatannya. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Misalnya Bapak Ibu memaksa muridnya harus berbuat baik, kamu harus berbuat baik. Nah, itu akan menguatkan karakter. Nah, seperti itu yang terjadi kan? Dan orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru kan merasa diri, saya lebih dewasa, saya berhak memaksa kamu sebagai murid untuk berbuat baik. Nah, sebenarnya itu adalah hal yang salah Bapak Ibu. Jadi, teori kontrol ini, kita itu kan memiliki kontrol. Nah, kontrol diri ini kita sendiri yang mengatur. Murid pun demikian. Murid memiliki kontrol yang berbeda-beda. Jadi kita tidak berhak memaksa. Seperti itu ya. Nah, kemudian nih, merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang stimulus respon itu artinya yang sebelumnya terjadi. Tapi kalau yang teori kontrol itu adalah yang harusnya terjadi. Jadi yang sebenarnya terjadi itu realitas kebutuhan kita sama.
sebenarnya terjadi. Kita menganggap kebutuhan kita sama, padahal sebenarnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kita sebagai guru biasanya melihat, kemampuan itu sama dengan kemampuan ini, seperti itu kan. Nah, tapi sebenarnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi yang sebenarnya terjadi, kita berusaha memahami yang seharusnya terjadi, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, padahal sebenarnya hanya Anda sendiri atau hanya kita sendirilah yang mampu mengontrol diri kita. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya harus terjadi adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah yang sebenarnya terjadi antara menang dan kalah, tapi yang seharusnya terjadi adalah model berpikir menang untuk menang. Nah, disiplin positif Bapak Ibu. Sekarang saya akan bertanya nih. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Mungkin saya tunjuk aja ya. Sebelum saya tunjuk nih. Kira-kira siapa yang mau berpendapat apa sih sebenarnya disiplin itu? Tidak terlambat. Lagi? Mentaati peraturan. Apa lagi? Teratur. Lagi satu aja. Ayo apa? Belajar tertib. Nah, sekarang coba kita lihat makna kata disiplin. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin tanpa adanya ancaman atau hukuman dan tanpa penghargaan atau reward yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga perilaku mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, berikut adalah nilai-nilai kebajikan, mungkin bisa kita terapkan nanti ke anak-anak kita. Yang pertama, tentang profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi menurut IBO Primary Years Program, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter, banyak jenisnya ya. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat, dan santun. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, petunjuk hidup, peduli, bekerja sama, dan usaha. Kemudian ada lagi dari the 7 essential virtues, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi,
toleransi, dan keadilan. Dari proyek nilai-nilai kebajikan, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, kebersihan, kesantunan, keadilan, komitmen, toleransi, percaya, dermawan, keteraturan, bersyukur, dan ketegasan. Nah, dari semua nilai tersebut, coba sekarang saya ingin Bapak Ibu menuliskan satu contoh kegiatan atau perilaku untuk menerapkan nilai-nilai yang ada pada slide tadi. Sekarang saya akan berikan kertas ya, silakan Bapak Ibu boleh tulis di kertas ini. Satu contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai kebajikan tadi, ya dari 1 sampai 6. Silakan Bapak Ibu dilempar kertasnya ke belakang. Dibagi-bagi ya, dibagi bukan dilempar. Silakan dilempar, dibagi maksud saya. Ya. Kalau sudah satu perilaku, silakan Bapak Ibu tempel langsung di sebelah sana ya. Nilai kebajikan bagi saluran yang pertama tuh ada profil belajar Pancasila yang selalu kita terapkan di sekolah. Apa kira-kira satu perilaku yang mencerminkan dari nilai kebajikan universal tersebut? Silakan Bapak Ibu ditulis dan ditempel. Isi nama ya, misalnya siapa yang menulis isi nama, langsung ditempel. Satu saja, banyak nilai-nilai kebajikan perilakunya apa, misalnya kalau misalnya apa kegiatan boleh, perilaku boleh, itu apa kira-kira satu saja, bisa banyak-banyak. Terus misalnya toleransi, gimana misalnya perilaku toleransi di sekolah kita, apa contohnya? Gampang ya? Silakan tulis. Kebajikan. Oh, itu salah tulis saya. Kebajikan. Kalau sudah langsung ditempel Bapak Ibu. Isi nama ingat ya. Tempel di sebelah kanan slide-nya. Hebat, ada boleh. Coba yang sebelumnya, yang sebelumnya. Nih, Bu. Misalnya beriman bertakwa, dia tuh perilaku yang gimana sih yang menunjukkan beriman bertakwa itu? Dari Bu Dewi ada melaksanakan sembahyang bersambil setiap pagi sampai siang. Ya, apa? Setiap pagi siang melaksanakan sembahyang. Bu Suyani mengajak peserta
mendidik untuk peduli lingkungan dan mengamalkan ajaran reklamasi dan cinta kasih. Lalu budaya liris memberi sapa dan senyuman kepada orang sekitar. Mutiara, nilai kebajikan menghormati agama yang diyakini orang lain. Pak Wirawan, melaksanakan tugas piket kebersihan kelas, nilai gotong royong. Bu Asyik nanti dilakukan yang cerita menyelesaikan tugas tepat waktu dan bertanggung jawab serta melakukan usaha terbaik. Kemudian Ibu Putri saling bekerja sama saat kegiatan-kegiatan kebersihan di sekolah. Lalu Bu Ayu Wiratini melaksanakan sembahyang bersama di pagi dan siang sama seperti Bu Dewi ya. Kemudian Bapak Kadek mempunyai ide dan gagasan untuk menciptakan karya atau mengubah suatu barang positif. Bu Dayu menaati peraturan sekolah dengan cara berpakaian yang rapi. Kemudian Bu Mary hormat dan santun, harus saling menghormati dan menghormati sesama dan santun. Oke, sudah benar semuanya Bapak Ibu yang ditemukan. Ayo kita mau susu lagi nih, semangat lagi ya. Bapak Ibu, kita mau susu. Kan kenapa lagi? Oke, saya lanjutkan. Nah, lanjut kembali ke kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah upaya agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Semua orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Jadi diharapkan kepada Bapak Ibu jangan nanti melakukan tindakan yang negatif ya untuk mendapatkan sesuatu. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kira-kira apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup? Contohnya apa? Makan, tadi. Istirahat, minum. Oke. Lanjut, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Contohnya, Bapak Ibu kan butuh kasih sayang tuh. Kasih sayang dan rasa diterima. Apa contohnya? Disayangi oleh keluarga, disayangi oleh oleh orang lain, oleh teman, dan lagi satu yang punya suami disayang suami, yang punya pacar disayang. Ya, oke. Kemudian kekuasaan, apa contohnya Bapak Ibu, kira-kira apa contohnya? Kebutuhan kekuasaan. Menguasai ilmu teknologi. Oke. Kemudian kebebasan, apa contohnya? Kebebasan kesenangan. Dasar manusia dalam kesenangan. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam perilaku manusia itu ada 2 yang mencerminkan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi ekstrinsik. Apa artinya itu? Motivasi yang muncul dari S ya. Kemudian
intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Motivasi yang muncul dari luar itu biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Misalnya biasanya nih guru BK biasanya ya besok kalian tak boleh datang terlambat gitu misalnya. Nah, si murid itu untuk menghindari hukuman, jadi dia itu akan melakukan besok tuh dia tuh akan sekolah dengan tepat waktu gitu, tidak muncul dari dirinya sendiri. Dia itu hanya ingin istilahnya itu menghindari hukuman. Pokoknya biar nggak dapat ya hukuman, aku harus datang pagi-pagi sekarang, nah seperti itu. Kemudian motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka akan melakukan sesuatu perilaku yang baik itu yang muncul dari dirinya sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Nah sebenarnya mana yang lebih bagus Bapak Ibu, yang ekstrinsik atau intrinsik? Terima kasih. Nah kita lanjut ya. Jadi ada yang namanya konsep disiplin dengan identitas gagal. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah pernah mendengar istilah hukuman dan penghargaannya. Kalau hukuman itu artinya bersifat tidak terencana, tiba-tiba, dan satu anak. Misalnya sekarang Bu Ayu ini misalnya melihat anak didiknya nggak ikut pelajaran IPS. Terus Bu Ayu, kamu kok nggak ikut pelajaran Ibu? Misalnya, ya udah sekarang kamu Ibu jemur aja jam 12 siang muridnya dijemur. Apakah itu termasuk hukuman atau tidak? Hukuman. Ya, itu adalah salah satu contoh hukuman. Bisa berupa fisik ataupun psikis. Kemudian murid merasa tersakiti. Jadi jangan Bapak Ibu memberikan, kalau bisa ya anak didiknya jangan diberikan hukuman, apalagi kalau hukuman dijemur, hukuman yang bermain fisik lah istilahnya. Karena itu akan merasa, murid itu akan merasa tersakiti dia, merasa tidak ada yang melindungi. Nah kemudian penghargaan itu banyak macamnya ya, hanya efektif dalam jangka waktu pendek. Kemudian dapat merusak hubungan. Maksudnya gini, misalnya nih sekarang si A dia pintar menjawab, diberikanlah dia pokoknya apresiasi, diberikan bintang 5. Kemudian si B juga gitu, sesaya menjawab, sering dia menjawab, kemudian dia diberikan berupa misalnya nilai tambahan. Jadi teman-teman yang tidak menjawab kan tidak dapat penghargaan. Itu dia akan merasa kecewa, merasa iri dengan temannya yang mendapatkan penghargaan. Nah, itu tidak boleh terjadi. Kemudian mengurangi ketepatan dan kualitas. Itu maksudnya gini. Misalnya nih, dalam pelajaran seni budaya, karena dia bagus gambarnya, gambar kamu bagus, ya sudah hadiahnya kamu dapat pulpen, ya sudah kamu dapat hadiahnya uang 5.000. Nah seperti itu, hadiahnya berupa barang. Jadi dihindari hal-hal yang seperti itu ya. Kalau bisa memberikan reward itu jangan memberikan berupa barang, karena dia itu pasti akan terus dia jadi beda gambar lingkungan, taman pulpen, taman uang, taman apa, itu tidak boleh, sebaiknya dihindari. Kemudian mematikan kreativitas, dan bisa juga penghargaan itu sifatnya menghukum. Selanjutnya, konsep-konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jadi yang sering kita lakukan juga di sekolah mungkin ada yang namanya konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu pernah mendengar kata restitusi nggak? Belum kan? Nah, jadi sekarang saya akan jelaskan. Konsekuensi itu ada penguatannya dalam jangka pendek. Kemudian kita juga sebagai guru perlu memonitoring berkelanjutan. Kemudian murid menghormati peraturan itu yang terjadi dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan.
Jadi contohnya gini, misalnya sekarang Ali nggak ikut pelajaran PJOK gitu misalnya. Terus konsekuensinya apa? Ali langsung disuruh keliling lapangan sebanyak 5 kali. Nah seperti itu konsekuensi. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Dirinya memegang kontrol dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Maksudnya restitusi itu seperti ini. Anaknya yang bermasalah itu kita panggil, setelah itu kita tanyakan baik-baik. Dalam bertanya juga kita harus tanya, kenapa kamu kok melakukan hal seperti ini? Saya lompat pagar. Kenapa kamu kok melompat pagar? Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah. Nah, seperti itu caranya bertanya. Sekarang kira-kira itu merugikan orang lain nggak perbuatan kamu? Terus kira-kira setelah kamu melakukan hal seperti ini, kesalahan seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Biarkan dia yang nggak masalah, muridnya nggak masalah, muridnya yang mencari solusi. Jadi kita juga harus menuntun mencarikan solusi tersebut. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, dilihat Bapak Ibu, ada kasusnya. Kasusnya adalah murid terlambat masuk kelas. Gimana caranya Ibu melihat perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Karena ada murid masuk kelas, lambat masuk kelas, hukumannya apa? Guru tersebut menghukum langsung muridnya dengan berdiri di depan kelas atau tidak boleh masuk kelas. Itu tidak boleh. Kemudian konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi pergi ke BK untuk meminta surat izin masuk kelas. Dan restitusi di banyak tahapnya ya. Guru bertanya tentang keyakinan kelas yang telah dibuat, kemudian menanyakan apa penyebab terlambat, membantu menjelaskan masalahnya, dan siswa menghormati guru dan teman yang lainnya. Nah sekarang ada kasus nih Bapak Ibu, coba kita lihat. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Coba kita lihat. Apa ya benar ya. Oke, bagus. Sekarang lagi. Nih, mempersenjakan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Lanjut. Ini lagi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Konsekuensi. Nah, ada satu nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat
Konsekuensi. Karena itu kan pelajarannya pelajaran olahraga, ada hubungannya ya. Dia terlambat, sekarang apa konsekuensinya? Harus berlari 2 kali, kan tidak sampai dia larinya 20 kali. Ada hubungannya dengan pelajaran olahraga. Sebelum lanjut ya Bapak Ibu, saya agak sedikit lagi ya. Susu. Iya ya, sebelum SDG itu kita buka susu lagi. Bukannya otaknya itu masih. Oke, ya, nanti sebentar saya kasih yang baru. Oke, susu. Semuanya tambah susu. Makanya kasih suaranya biar ngantuk. Ya, 1, 2, 3, tambah susu. Ya, nah sekarang saya dengan SDG yang kedua ya. Kalau misalnya saya bilang gajah, Bapak Ibu bilang kecil, tapi tangannya seperti ini. Misalnya siapa aja gajah, siapa aja yang kena kepalaan saya, buat jamblaan apa ya istilahnya ya, pukulan ya, udah. Jadi dia harus menjawab, misalnya kalau gajah berarti kecil. Kemudian kalau semut besar. Ada. Kalau gajah gimana? Kecil. Kalau semut besar. Besar apa itu? Jadi kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol dalam memecahkan masalah menggunakan restitusi. Yang pertama, sebagai teman,
kemudian ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer, sebagai penghukum, dan sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, sebagai penghukum, biasanya Bapak Ibu melakukan, misalnya ada nih murid yang salah ya, ada murid yang salah. Bapak Ibu marah langsung dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang. Ada yang seperti ini di sini? Ada. Kemudian dan hubungan verbal maupun fisik. Tapi kalau sekarang kayaknya jarang ada yang menghukum secara verbal maupun fisik. Ya, karena dampaknya apa? Jadi murid itu akan menjadi pendendam. Dia jadi ibu nenek dan itu dia akan menjadi pendendam. Kemudian tidak menyukai guru atau pelajaran yang diambil. Kemudian membuat merasa bersalah. Jadi seperti ini kayak memberikan sindiran secara halus gitu. Jadi kalau ada muridnya yang bersalah, kita tuh memberitahu muridnya itu dengan sindiran halus. Jadi suaranya lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada murid dengan membuat seolah-olah guru itu menderita. Hanya kamu jangan seperti itu, kamu kira itu ini aja tugasnya dan lain sebagainya. Nah, ada yang seperti itu? Ada. Bukan bisa dipungkiri, semua pernah seperti itu ya. Dampaknya murid akan merasa bersalah, kemudian murid akan menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Itu saja. Lanjut ke, sebagai teman, kita biasanya sebagai guru itu kan kadang menjadi teman kepada murid yang kita ajarkan. Nah, jadi sebagai teman itu gimana? Biasanya suara guru agak lama, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, ramah, dan akrab dengan guru. Tapi dampaknya apa? Murid menjadi ketergantungan kepada satu orang. Istilahnya kalau di kita tuh maning ya, dikit-dikit nanti sama Bu Ayu aja, nanti sama Bu Dewi aja. Nah, seperti itu. Beda-beda kalian guru jadi yang mentang-mentang mereka menganggap guru itu sebagai teman. Kemudian murid akan menjadi tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri. Jadi bedek-bedek guru, pokoknya aku susah sekali Bu. Nah, guru lagi ya. Jadi sekarang bebaskan murid kita agar mereka bisa berpikir sendiri. Kemudian murid hanya berperilaku baik kepada orang-orang tertentu saja. Nah, jadi contohnya gini, siapa gurunya yang dianggap ramah sama muridnya, pasti dia akan baik sama itu saja. Jadi yang dijudes, saling mengalak, pasti tidak disukai oleh murid. Kita jangan seperti itu ya. Kemudian sebagai pemantau atau monitor. Jadi sebagai pemantau atau monitor itu dia tuh hanya memonitor saja, cuma melihat aja. Lihat muridnya yang bermasalah, catat. Nah, seperti itu. Biasanya yang terjadi adalah bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara bernada tinggi, tercipta identitas diri positif, atau berhasil guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya apa? Murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, dan murid tidak sepenuhnya mandiri. Kemudian sebagai manajer adalah posisi yang sangat disarankan untuk membimbing murid. Jadi
Jadi kita sebagai guru itu diharapkan semuanya jadi manajer ya, yaitu memiliki sikap disiplin yang positif, memiliki sikap mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Dampaknya apa? Murid menjadi mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Nah, sekarang saya akan tanya kembali sama Bapak Ibu. Kira-kira coba Bapak Ibu pikirkan dalam diri sendiri. Kira-kira saya sebagai guru sudah melakukan posisi kontrol yang mana? Apakah sebagai penghukum, itu kan hukuman yaitu penghukum, apakah sebagai manajer atau sebagai pemantau atau sebagai teman atau sebagai apa? Coba saya tanya satu-satu dari Bu Mary. Kira-kira Bu Mary sekarang jadi guru tuh di posisi yang mana? Jujur ya, jujur saja, jangan dibuat-buat. Kira-kira sebagai yang mana? Apakah sebagai teman? Apakah pembuat rasa bersalah? Kalau saya sebelumnya sudah pasti sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum pastinya. Kalau sebelumnya ya, tapi setelah saya mengikuti CGP ini, ya perlahan-lahan mulai berkembang. Ya, nah sekarang mulai dari Mary, kira-kira menjadi posisi kontrol yang mana? Pemantau saja, oke. Dan Bu Kayu, pemantau. Bu siapa namanya? Bu Ayu? Iya, boleh. Boleh. Dua aja. Ya, Rasa bersalah sama teman. oh, pembuat rasa bersalah dan teman. Oke, Dewi? Apa? Rasa bersalah, teman, pemantau. Kuman juga. Semuanya. Semuanya. Oke, lanjut Pak Pandey. Teman, makanya gue Sebagai teman ya. Oke, lanjut Bu Putri. Teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Bu Dewi. Teman artinya ada oming. Oming itu kan seperti besti. Iya, saya juga melihat seperti itu. Ya, sebagai teman, lanjut Bu Suyami. Sebagai teman, pemantau, manajer 10%. Oke, sudah berangsur-angsur ya jadi manajer walaupun baru sedikit. Nah, apa? Pak Wirawan sebagai teman tahu. sebagai teman dan pemantau. Sebagai teman dan pemantau. Iya. Apa? Diana? Sebagai teman. Udah Idris? Sebagai manajer. Sebagai benar ya, karena saya juga merasakan sendiri kalau budaya Inggris adalah salah satu contoh guru yang harus kita tiru contohnya Bapak Ibu ya. Sebagai manajer, jadi beliau sudah menuntun muridnya kalau berbuat salah itu bagaimana seharusnya, nah tidak seperti kita semua ya. Jadi sekarang marilah kita mulai dari sekarang ya, posisikan diri kita itu sebagai manajer. Jadi jangan lagi sebagai pembuat rasa bersalah, apalagi sebagai penghukum kan, dikit sudah dihukum, salah dikit sudah dihukum, jangan seperti itu ya. Gimana Bapak Ibu, setuju kita sebagai manajer? Tambah susu. Dan kerjanya oke. Aduh. Nah, ini dia Bapak Ibu tentang keyakinan gelas. Sebelum lanjut, Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan gelas di kelasnya masing-masing? Jujur aja Bapak Ibu. Ada yang belum pernah, dan mungkin ada yang baru mulai membuat. Ya, tidak apa-apa. Nah, adapun apa-apa dalam pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh mata kelas.
Jadi dalam membuat peraturan kelas tidak boleh kita hanya membuat anak-anak tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh seperti itu. Kita harus melibatkan seluruh warga kelas, kita sendiri dan anak-anak yang ada di kelas. Ya, semua harus terlibat. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Artinya begini. Jadi dalam membuat peraturan kelas, kita disarankan agar membuat aturan tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Misalnya, tidak boleh ribut saat pelajaran berlangsung. Coba sekarang kita ubah ke kalimat positif, Bapak Ibu. Apa kira-kira jadinya? Tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung. Itu misalnya. Kalimat positifnya apa? Tetap tenang dalam mengikuti pembelajaran. Tetap tenang dalam mengikuti pembelajaran. Tepuk tangan. Nah, sekalian tetap tenang dalam mengikuti pembelajaran. Jadi dalam membuat keyakinan kelas, ingat Bapak Ibu tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Ya, dihindari. Kemudian mengubah peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Misalnya kayak tadi, tetap tenang dalam proses pembelajaran berlangsung. Kira-kira nilai kebajikan apa yang kita lakukan di sana? Kayak tadi kan ada beberapa peraturan yang Maha ada toleransi, tanggung jawab, kemudian menghargai. Dari pernyataan tadi misalnya nilai kebajikan apa yang kita tekankan di sana? Nilai disiplin. Ya. Lanjut berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu kalau membuat keyakinan kelas juga harus gini ya, buat misalnya di sana kata disiplin, apa saja yang harus dilakukan, tetap tenang saat pembelajaran berlangsung, tetap hadir tepat waktu dalam pembelajaran, seperti itu. Kemudian di sampingnya misalnya kebersihan, itu misalnya di bawahnya selalu menjaga kebersihan dan keamanan kelas, seperti itu. Harus dirinci juga gininya apa perilakunya. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi dalam di kelas itu usahakan setiap siswa itu harus memiliki perannya masing-masing dalam membuat keyakinan kelas dan meninjau ulang keyakinan kelas yang kemudian dipublikasikan. Yang terakhir ini dalam membuat keyakinan kelas itu harus ditinjau dan dipublikasikan. Ditinjau itu artinya begini, disepakati bersama dengan cara apa? Dengan cara ditandatangan di bawahnya seperti kita menandatangani apa ya waktu itu ya anti bullying ya. Jadi kesepakatan kelas itu jangan hanya sekedar kesepakatan kelas ditempel di sana di papan informasi itu misalnya, tapi harus ada di bawahnya siapa saja yang membuat dengan cara ditandatangani. Kemudian kita lanjut. Dapat susu. Nah, sekarang lihat Bapak Ibu. Dalam memecahkan masalah, ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi tidak sembarangan ya dalam memecahkan masalah, kita tidak sembarangan. Sekarang ada masalah langsung dipecahkan, itu tidak seperti itu. Jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu ada namanya menstabilkan identitas, lalu ada yang namanya validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, sekarang dalam menstabilkan identitas, apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Jadi misalnya nih ada yang masalah, anaknya dipanggil. Misalnya siapa ya namanya? Misalnya Yuda ya. Yuda, tahu tak kenapa ibu panggil ke sini? Terus Yuda menjawab,
iya Bu, saya melakukan kesalahan. Kemarin saya lompat tembok, itu misalnya lompat tembok, saya bolos. Nah, kemudian lagi ditekankan sama gurunya, ya Ibu tahu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangankan kamu Ibu saja sudah pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian kamu juga bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Dijawab lagi sama Yuda, iya Bu, saya tahu saya salah. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu melakukan validasi tindakan yang salah. Gimana kalimatnya? Nah, kamu tentu punya alasan mengapa sih kamu melakukan itu. Jadi dijawab sama Yuda, ya Bu, soalnya saya tidak suka sama pelajaran matematika, disuruh ngapalin dulu saja gitu misalnya. Makanya saya lompat daripada saya menghindari. Nah, kemudian apakah cara yang lebih efektif untuk menghindari itu gitu? Menurut saya tidak ada Bu, itu saja gitu. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelasnya. Nah, dari kesalahan yang kamu lakukan, kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan kamu langgar gitu misalnya. Keyakinan kelas tentang keamanan Bu. Nah, terus setelah itu, sekarang apa yang kamu lakukan? Ya, saya akan meminta maaf dengan Bu Dewi selaku guru matematika dan saya tidak akan mengulanginya lagi. Itu muridnya. Nah, setelah itu barulah selesai, boleh pulang. Sudah. Itu adalah cara memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama Bapak Ibu harus menstabilkan identitas dulu, tanyakan dulu, kemudian cari kebenarannya dengan memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Kira-kira dari tindakan tersebut, keyakinan apa yang sudah dilanggar dan apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya. Jangan lagi Bapak Ibu baru tidak suka pelajaran matematika, kamu tidak suka pelajaran Ibu, ya sudah setiap pelajaran matematika harus ikut. Nah, jangan seperti itu. Ya, mari kita ubah mindset kita dari yang kita sebagai penghukum menjadi menggunakan memecahkan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Sekarang ada kasus dari Bapak Ibu, coba kita lihat. Nih, Anda nih sebagai guru ya, Anda adalah seorang wali kelas 9B. Anda mendengar dari alumni bahwa murid Anda, si Doni, mengejek Azizah sehingga Azizah menangis. Anda memanggil Doni ke ruangan Anda. Coba praktekkan cara pemecahan kasus tersebut dengan segitiga restitusi. Coba saya tunjuk aja ya untuk mempraktekkan ke depan. Mungkin Bu Dewi dan Bu Ayu ini silakan ke depan. Ayo, silakan dipraktekkan. Dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang kedua nanti namanya siapa yang mengejek Bapak Ibu? Doni. Berarti Bu Ayu dari Doni ya. Jadi dulu. Oke, ini Doni. Iya, Doni. Mulai dari menstabilkan identitas. Ayo, Ibu pada saya loh. Coba, ayo dipraktekkan. Selamat pagi dari pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Sebelumnya Doni sudah tahu kenapa Doni dipanggil ke sini. Dia ada salah satu teman melapor bahwa Doni melakukan sesuatu. Apa benar begitu? Benar. Pak, sekarang ceritakan apa sih sebenarnya yang terjadi dari tahu
kebenarannya apa benar seperti apa yang dilaporkan oleh temannya tadi atau bagaimana biar semuanya benar. Ya. Ini Bu, dia sebenarnya duluan Bu. Dia duluan gini, cari orang tua saya. Dia duluan, habis itu saya langsung gini Bu, apa tuh namanya, lempar balik. Maksudnya saya cacatin balik orang tuanya, saya ejek balik. Oh, diejek awalnya Iya. itu, kemudian ini mengejek lagi. Iya. Dengan menunjukkan apa Iya Bu, benar gitu. benar. Berarti sama apa yang dikatakan temannya tadi, sama dengan apa yang dijelaskan oleh Doni. Nah, kalau Ibu bisa katakan itu bisa masuk bullying ya, benar gitu ya. Iya Bu. Sekarang sebenarnya apa sih alasannya Doni apa namanya mengejek balik temannya? Biar puas Bu. Biar sama-sama. Iya Bu, biar sama-sama. Apa tidak bisa ditahan? Tidak bisa, Bu. Biar tidak terjadi pertengkaran atau biar tidak terjadi keributan. Apa tidak bisa Doni mengendalikan diri atau bagaimana? Tidak Bu, nggak mau saya Bu. Nah, ya seperti yang kita ketahui, kita sebagai manusia kan memang tidak luput dari kesalahannya. Kita sama-sama pernah melakukan kesalahan, begitu juga ini pernah, dan semua orang juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang kalian di kelas itu apakah sudah pernah yang namanya apa? Menyepakati keyakinan sekarang? Belum Bu. Belum pernah belum. Kalau misalnya itu di sini saya jelaskan misalnya ada kesepakatan bahwa kita dalam berkelas itu harus saling menghargai, harus saling menghormati, harus saling apa namanya menyayangi kan begitu ya. Nah, sekarang misalnya dari kesepakatan itu dari yang dijelaskan tadi menghormati, menghargai, kemudian apa lagi ada yang disiplin, yang aturan-aturan yang melanggar aturan gitu kan misalnya. Nah, tindakan Doni tadi itu termasuk yang mana? Tidak menghormati dan menghargai. Tidak menghormati dan menghargai. Ya. Ya. Tidak menghormati dan tidak menghargai teman. Itu yang sudah Doni lakukan. Ya, sekarang coba balik posisinya misalnya. Sekarang Doni yang duluan mengejek teman, sama teman-teman. Kira-kira gimana perasaannya Doni? Sedih Bu. Sedih apa senang? Sedih. Kenapa bisa sedih? Diejek saya Bu. Saya diejek. Kan seharusnya kamu bisa merasakan ya, oh seperti inilah perasaan. Sekarang apa Doni bisa mengerti, bisa paham, ataukah bisa merasakan apa yang dirasakan teman Doni? Bisa Bu. Sudah tahu itu perbuatan yang dilakukan itu bagaimana? Salah Bu. Salah dan tidak berbuat merasakan ya, oh seperti inilah perasaan. Sekarang apa Doni bisa mengerti, bisa paham, ataukah bisa merasakan apa yang dirasakan teman Doni? Bisa Bu. Sudah tahu itu perbuatan yang dilakukan itu bagaimana? Salah Bu. Salah dan tidak berbuat memang tersedih. Kira-kira sudah tahu apa yang harus Doni lakukan? Minta maaf Bu. Maaf kepada siapa? Aziza. Jadi silakan ini minta maaf secara terbuka dengan Aziza, bisa dilakukan di sini, bisa dilakukan di luar, bisa atau mungkin Ibu panggil Aziza sekarang biar bisa di sini minta maaf. Boleh Bu. Aziza, tolong ke ruangan Ibu segera ya. Sudah Bu.
Jadi harus jawab. Ayo Budayu. Nah, ini Aziza. Ya, Doni di sini ibu sekarang sebagai perantara ya, karena Doni sudah melakukan, bukan Doni saja, Aziza juga ya, karena Aziza sudah melakukan kesalahan duluan, kemudian Doni membalas. Nah, sekarang sama-sama ya, kalian berdua sama-sama ya. Iya. Iya. Sudah semua, sudah bisa menerima juga pelukan sama Aziza. Baik, terima kasih Bu Dewi. Setelah Bu Ayu dan Budayu sudah berperan sebagai Doni, Aziza dan Ibu Guru dalam menerapkan segitiga restitusi. Nah, sekarang saya mau bertanya lagi sekali. Kira-kira posisi kontrol yang mana yang sudah Bu Dewi lakukan sebagai guru? Sebagai apa? Manajer. Hal itu bisa dilihat dari Bu Dewi karena itu sudah mempertemukan mereka berdua, kemudian sama-sama mencarikan solusi atas permasalahannya. Nah, diharapkan kepada Bapak Ibu semua, diharapkan besok apabila ada muridnya yang bermasalah kembali, agar menerapkan pemecahannya melalui segitiga restitusi. Ya. Nah, sekarang coba kertas saya yang tadi kan masih Bapak Ibu ya. Nah, masih kan? Oke, kertas yang tadi itu coba Bapak Ibu memberikan refleksi diri sendiri ya. Kira-kira, tapi sebelum refleksi mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Sebelum refleksi ada yang mau bertanya? Oke, baik Pak Pandey silakan. Baik, terima kasih sudah mengenai situasi siswa kita dalam melaksanakannya siswa ini ya, yang banyak juga yang seperti kita ketahui ada masalah keluarganya, kemudian yang tidak mau harus kita berikan treatment yang agak keras ya, di hukuman, kemudian sanksi, dan bahkan ada yang juga yang sudah mendekati pola restitusi tadi itu meskipun tidak 100% dan berkali-kali dan sempat kita memberitahu, tapi ada juga yang berkali-kali kasih tahu tapi tidak bisa mengubah mereka terus melakukan pelanggaran. Nah, dengan situasi seperti itu, apakah mungkin dengan sistem restitusi itu bisa diterapkan di sini dengan baik dan efektif, mungkin akan mengubah hal yang lebih positif sehingga bisa memecahkan masalah terutama tentang sikap dari anak kita, walaupun bisa mungkin gimana kiat-kiatnya untuk Ya, baik, terima kasih Pak Pandit atas pertanyaannya. Nah, mengingat di sekolah kita juga sangat banyak sekali anak-anak mungkin yang butuh perhatian ya. Jadi dengan segitiga restitusi ini apakah bisa diterapkan di sekolah kita, gitu kan? Ya. Nah, awalnya kan sebenarnya saya hanya ingin mengubah mindset kita yang ada sekarang Bapak Ibu, dari yang kita menghukum, kemudian memberikan konsekuensi. Nah, sekarang gimana caranya kita itu mengajak anak-anak mereka berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Jadi hal yang dilakukan adalah kita harus selalu menuntun Bapak Ibu. Bagaimanapun keadaan sekolah kita, mengingat anak-anak kita yang ada sekarang ini ya kondisinya memang seperti ini, kita harus sabar, harus selalu sabar, harus selalu menuntun mereka agar berubah menjadi ke yang lebih baik lagi. Memang agak sulit, semua pasti mengalami kesulitan tersebut. Tapi lambat laun apabila kita sudah mulai terbiasa menerapkan dari restitusi ini, semoga mudah-mudahan apa yang sudah menjadi tujuan
menjadi lebih baik sesuai dengan versinya mereka masing-masing itu bisa terwujud. Mungkin itu saja yang dapat saya tambahkan, Bapak Kadin. Kurang lebihnya seperti itu. Bagaimana? Kita lebih sabar juga. Iya, lebih sabar dan harus selalu menuntut. Bagaimanapun kondisinya harus jangan melupakan dari restitusi ini. Gitu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah pas Bapak Ibu? Oke, kalau sudah pas Bapak susu. Oke, nah Bapak Ibu, sebelum saya tutup, mungkin saya ingin melihat refleksi dari diri Bapak Ibu sendiri. Kira-kira setelah Bapak Ibu mendapatkan materi tentang budaya positif ini, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu? Perubahan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Setelah mungkin Bapak Ibu berpikir, iya ya benar ya, saya sebagai penghukum aja sekarang. Nah setelah ini kira-kira apa ya yang ingin saya rubah dari diri saya sendiri setelah mendapatkan materi tentang budaya positif. Nah setelah Bapak Ibu tulis, mungkin Bapak Ibu bisa menempelkan kembali di depan. Ingat isi nama ya, biar saya tahu kira-kira apa sih sebenarnya yang ingin kita rubah dari dalam diri kita dulu, karena perubahan itu terjadi dari dalam diri dulu, baru bisa ke orang lain ya. Silakan Bapak Ibu tulis diseminasi namanya. Refleksikan diri sendiri dulu, kira-kira apa sih Tuhan yang ingin Bapak Ibu lakukan gitu. Kalau sudah boleh ditempel ya Bapak Ibu. Ini juga sebenarnya sebagai bagian dari refleksi kita untuk bisa merubah diri kita sendiri dulu. Ya nanti kita juga bisa menerapkan ke anak didik kita ya. Ya boleh. Ya boleh. Ini ya di bawahnya. Oh ini. Di bawah. Hidromi. Saya bisa punya lagi juga. Bisa kok besok Bapak Ibu terapkan di kelas kalau anak-anaknya ini misalnya bosan dalam belajar, saya diajak terus susu. Pasti mereka pasti bersemangat. Ya, oke.
Jadi yang pertama dari ini Pak Wirawan kayaknya. Yang ini saya lakukan menerapkan disiplin positif dengan segitiga restitusi. Kemudian dari Ayuwirat ini, setelah saya mendapat materi ini, saya sadar bahwa memperlakukan murid sebagai teman itu harus dikurangi. Oke. Bapak Pandit, saya harus bisa menjadi seorang manajer. Kemudian dari Ibu Aksen tadi, saya mendapat banyak pengetahuan baru terutama terkait teori kontrol dan restitusi. Kedepannya saya akan mulai belajar memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah murid. Dari Bu Suyani, saya akan menerapkan budaya positif mulai dari lebih sabar menjadi manajer bagi peserta didik dan menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi masalah siswa. Kemudian ini dari siapa ya? Dari siapa nih? Oh, dari Dewi. Setelah mendapatkan budaya positif, saya akan belajar mengubah cara dalam menghadapi murid, belajar untuk menerapkan segitiga restitusi, akan lebih belajar menjadi manajer ya, sebagai manajer. Kemudian ini dari siapa? Bu Dayu. Setelah saya mengikuti diseminasi, saya akan mengubah pola pikir saya dari pemantau menjadi manajer. Seperti ya. Ya. Bu Dayu. Oke. Setelah saya mengikuti budaya diseminasi ini, untuk kedepannya saya akan mengubah pola pikir saya yang dulunya sebagai pemantau kepada anak didik, sekarang saya membuat diri menjadi sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Putri. Lalu ini Bu siapa? Bu Mary. Setelah saya mengikuti diseminasi, saya akan berusaha menjadi manajer agar bisa menuntut murid dengan baik. Bu Dayu Lewis, perubahan yang dilakukan adalah berlatih kontrol kita sebagai manajer dengan disabarkan bisa menjadi manajer. Mutiara lebih berkontribusi dalam diri sendiri agar sampai baik lagi dari konsep-konsep pemahaman dalam lingkungan sekolah, terutama konsep dalam teman sejawat. Nah, semoga dari refleksi kita semua ya Bapak Ibu, semoga apa yang ingin menjadi perubahan kita itu bisa terlaksana dengan baik. Semoga semuanya bisa terwujud ya Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan kembali. Kalau tidak, mungkin saya akhiri lagi dengan tebak susu. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Dan saya juga dengan para peserta. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin sebelum saya tutup kita bersama dulu di depannya. Demikian video diseminasi modul 1.4 Budaya Positif. Saya ucapkan terima kasih.